atau itu hanya formalitas saja Bu untuk masuk SD atau bagaimana? Kalau menurut saya, pendidikan usia dini itu wajib. Wajib Bu. Nah, karena saya ini udah 56 tahun. 56 tahun. Saya aja dulu 56 tahun kan udah TK. Iya betul. Nah, jadi kalau menurut saya itu wajib. Karena apa bilang? Anak di usia dini itu diwajibkan untuk sekolah supaya otak Ya. kanannya itu kerja. Iya benar. Nah, dia sebut di dalam sekolah usia dini itu anak-anak belajar bermain sekali Ya. belajar. Ya. Jadi di waktu dia sekolah SD, dia memang fokus untuk belajar. Ya. Tapi anak itu di masa usia dini itu dia belajar sama bermain. Ya. Jadi waktu di SD, dia depan dia itu baca Ya. dan menulis. Ya, benar. Jadi tingkat guru pun mengajarinya dia udah tahu. Iya benar. Apa Ada guru, pengalamannya nggak ada ya. pengalamannya. Jadi untuk belajar dan tinggal fokus Iya ya gitu. udah selesai juga masa dia bermain ya Bu waktu Masa udah bermainnya udah waktu cukup. TK. Jadi Ya. SD itu memang untuk belajar karena belajarnya kan banyak Ya, di benar. sekarang. Bagus lah. Usia dini itu memang wajib kan kita untuk TK. Iya benar. Aku pernah bagaimana menurut Ibu sekolah sekarang apa perbedaannya sekolah dengan sekolah yang ada sekolah di kampung dengan sekolah yang di kota? Apa perbedaan yang baik? Bedanya kalau menurut saya di kampung itu pelajarannya sama, Ya. metodenya sama, kurikulum sama. Cuma bedanya kalau di kampung itu dia itu sekolah ada kalau di Medan ini ya, kalau di kota sekolah itu banyak, deket, banyak, moles pun banyak. Ya. Tapi kalau di kampung mungkin infrastrukturnya kurang bagus atau jarak dari rumah ke sekolah itu jauh, ya anak itu pergi pagi pulang malam, jaraknya lah jauh. Jadi ke anak-anak itu kurasa di sana internet pun kurang, Ya. jaringan nggak Ya. ada. Jadi orang tuh kurang dapat lah. Ya, kurang dapat lah umpamanya jaringan internet, fasilitasnya pun kalau di kampung itu kan kalau rata-rata di Medan ini kan kalau sekolah itu udah ada pakai Ya. komputer, Iya, laptop langsung. Pakai laptop, anak-anak udah pakai laptop. Kalau di kampung mungkin enggak Iya, semua, ada sih ada, tapi enggak semua gitu. Jadi kan cara pendidikannya gitu sama, Iya. pendidikannya gitulah ada kekurangannya. Satu, instrukturnya, Ya, ada fasilitasnya. Kedua, instruktur antara rumah sama sekolah jauh. Ya. Kalau guru pengajarnya pun kan sama, Ya. kurikulum sama. Cuma itu ya fasilitasnya aja ya, iya, mungkin karena perbedaan. jauh. Artinya kalau di kampung mungkin jaringan internet tuh nggak tajam, Nggak tajam, ya. nggak tajam gitu, nggak nangkap. Kalau di sini kan kita udah ada bebas gitu, caranya gitu aja, nggak jauh-jauh beda, cuma jaraknya itu aja. Terakhir, Pak, menurut Ibu pendidikan ada kan yang mengambil bulan sepertinya sudah S1 lalu dia tidak mempergunakan S1-nya itu untuk kerja atau apa kan dia mau mengatakan bahwa pendidikan itu penting walaupun kelak nantinya dia tidak bekerja. Menurut Ibu apakah pendidikan itu penting ya? Pendidikan itu penting. Kalau saya sekarang kalau ada duit saya sekolah, saya mau ngambil S2. Iya. Kenapa? Sebatas kita masih hidup. Ya Pendidikan itu penting karena zaman ini nggak gini aja, benar. makin maju, makin maju. Kehidupannya pun makin maju. Ya. Ya. Jadi kalau kita pikir ke pendidikan itu sampai napas kita ini kayak gini, Ya. pendidikan itu penting kali. Bukan karena kita pendidikan kita S2, kita harus kerja sini Ya. enggak. Karena menurut saya kalau makin tinggi ilmu seseorang, dia makin tinggi membahas suatu masalah. Ya, benar. Makin tinggi ilmu seseorang itu dia makin ngerti Ya, untuk mengatasinya masalah yang Ya. tersebut, mengatasinya kayak mana, bergaulnya, Ya, cara betul, bicaranya. ya. Dengan lebih tinggi orang bicara apa ilmunya, dia memahami orang itu Ya, mengerti. benar. Enggaknya langsung turun tangan, umpamanya dia di bidang administrasi lah. Dia ngerti, tapi di bidang masyarakat dia lebih ngerti lagi mahalnya karena pendidikannya cukup. Jadi kalau saya selama hidup kita ini masih ada, kalau pendidikan itu kalau bisa ya sekolah aja, belajar. Kalau nggak bisa kita sekolah ya makin belajar sama orang yang lebih Ya. tua. Nggak bisa kita universitas. Ya. Ya belajar kalau kita agama ini ya belajar kita di Ya.
Kalau agama Kristen belajar di mana. Jadi pendidikan itu cukup kan, ya. Penting selama napas kita ini masih ada. ada ya. Mungkin lagi saja kita sampaikan pertanyaan dan Pertanyaannya, bagaimana pendapat Ibu tentang pendidikan zaman sekarang secara khusus di era globalisasi sekarang? Saya jelaskan, setahu saya ya, dengan globalisasi sekarang ini segala sesuatunya dapat kita ketahui dari banyak informasi, itu dari media maupun dari berita-berita, YouTube dan lain sebagainya dengan berkembangnya internet sekarang ini. Dari yang saya ketahui dari pendidikan pada zaman globalisasi ini, secara khususlah itunya di Indonesia sudah semakin berkembang. Dan setiap ada program, ya, kurikulum itu berkembang, semakin dituntut disesuaikan dengan zaman yang ada sekarang, waktu yang ada sekarang. Tidak monoton lagi di era-era yang terdahulu. Apa saran Ibu yang perlu kita perbaiki dalam dunia pendidikan ini? Saran saya sih di dunia pendidikan ini, ya kan, satu, ya kan, apalagi kan kita dari pendidikan PAUD ya. Nah, PAUD itu sebaiknya anak-anak disesuaikan dengan usia untuk menerima pembelajaran. Jadi memang kalau baiknya guru PAUD itu memang harus banyak ya. Nah, jadi sesuai dengan usianya ada guru-guru yang membimbing. Jadi anak-anak itu berkembang sesuai dengan tingkat kemampuannya, tidak dipaksa, dia mengalir begitu saja sehingga dia siap untuk menerima pembelajaran yang lebih tinggi lagi. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu bagaimana lingkungan pendidikan saat ini baik di perkampungan maupun di kota-kota besar? Kalau dibandingkan di perkampungan dengan di kota-kota besar, memang ada bedanya lah ya, karena kalau di perkampungan kan fasilitas ya kurang, dikatakan kurang lah ya daripada di kota. Di kota fasilitas mungkin sudah memadai, tapi itu bukan menjadi kendala asal guru-guru PAUD yang di perkampungan atau di desa-desa bisa memberikan sesuatu yang baru, bisa memakai metode yang disesuaikan dengan yang ada di daerah di mana dia ditempatkan, sehingga dia bisa memakai semua fasilitas yang ada dengan baik, sehingga tidak menjadi kendala untuk memajukan PAUD-PAUD yang ada di desa-desa. Bagaimana karakter anak di zaman era globalisasi sekarang? Dan apa solusi atau masukan dari Ibu untuk pembentukan karakter dalam dunia pendidikan? Karakter anak sekarang udah susah diatur. Tapi untuk itu bagi orang tua perbanyaklah belajar agama, ibadah. Kalau yang Kristen ibadahlah setiap harinya, awali aktivitas semua. Begitu juga yang Muslim, awali setiap harinya beribadah. Seperti kami juga yang sekolah kami ini, Markus, itu setiap pagi sebelum mengawali pelajaran ada ibadah umum untuk Kristen, ada juga untuk yang Muslim. Itulah yang kami terapkan. Biar tanpa disertai dengan ibadah, anak ini kemana nanti arahnya nggak tahu. Jadi kita memulai semua aktivitas anak di Yayasan Perguruan Markus diawali dengan beribadah. Biar jadilah terbentuk manusia, anak-anak siswa yang utuh di masa yang akan datang. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga, Bu. Bagaimana pendapat Ibu tentang pendidikan anak usia dini sekarang
apakah penting atau hanya sebagai formalitas jenjang pendidikan saja? Pendidikan usia dini itu sangat penting karena banyak pada kaum ibu terutama yang wanita karya tidak memperhatikan anak. Jadi kalau di sekolah ada misnya mengarahkan anak ini bisa mandiri, bisa dia makan sendiri. Contohnya pendidikan dini di rumah asing disulang makan, nggak mandiri kan? Jadi kayak mis ini mau jadi guru TK nanti kan? Mantap ada pendidikan masa dini, biar anak itu cepat mandirinya. Jadi untuk hidup masa yang akan datang mampu dia untuk menunjukkan kemana arah dia sekolah. Jadi penting lah ya Bu ya. Penting, sangat penting pendidikan masa dini. Menurut Ibu, bagaimana lingkungan pendidikan saat ini baik di perkampungan maupun di perkotaan? Di perkampungan juga sudah mulai diterapkan K13. Seperti kampung saya di perdagangan, saya tengok, memang belum saya langsung ke sekolahnya, tapi saya tengok itu di Facebook guru-gurunya udah mulai, karena ada dikirim itu tim kurikulum merdeka ke kampung. Jadi sangat mantap. Ada udah tim orang itu khusus melayani desa-desa terpencil. Saya rasa entah mungkin entah mahasiswa, nggak tahu saya, bergabung dengan guru-guru yang sudah tua-tua yang di kampung sana kan. Tapi udah mulai digerakkan. Mantap juga lah, ada kurikulum merdeka ini kan sampai ke kampung-kampung juga udah mulai sampai lah. Jadi udah seimbang dengan di perkampungan dengan di kota lah ya Bu ya. Belum seimbang kali lah, tapi udah hampir-hampir menimbang. Tapi bisa juga melalui via Zoom kan Bu? Iya, via Zoom. Tapi itu pun via Zoom kadang kita kalau desa terpencil kan sinyalnya kurang suka. Iya, tapi kalau untuk di lokasi di Facebook saya lihat memang gitu mantap udah. Jadi kalian pun nanti, apalagi kita seorang guru ini harus memiliki cinta dan kasih sayang utama. Tanpa seorang guru memiliki cinta kasih sayang itu tidak bagus. Ya, miliki dulu cinta pekerjaan, kasih sayang buat anak-anak. Betul. Oke? Oke Bu. Oke Bu, makasih ya Bu. Oke. Baik-baik sekolah ya. Sekian wawancara kami. Jadi teman-teman sudah tahu kan perbedaan pendapat setiap kalangan atas, tengah, dan bawah tentang pendidikan sekarang ini, terutama pendidikan anak usia dini. Terima kasih. Sampai jumpa.